Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru. Selamat bergabung dan selamat datang di SMA Negeri 2 Blora di tahun pelajaran 2020-2021. Selamat sekali lagi saya ucapkan. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita tetap semangat menjalankan apa yang semestinya kita harus lakukan. Sebagai siswa, kita tetap harus belajar. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sebuah materi mengenai belajar efektif dan gerakan literasi sekolah atau GLS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Irawan SPD, bisa dipanggil akrabnya di SMA Negeri 2 Blora adalah Pak Irawan atau Pak Ir. Langsung saja kita belajar tentang pengertian belajar efektif itu seperti apa. Sebelumnya kita harus tahu pengertian belajar itu seperti apa. Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, atau berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi sebuah belajar adalah untuk mendapatkan sebuah pengalaman, memperoleh kepandaian atau ilmu. Untuk efektif sendiri adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan, terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Itu efektif. Jadi belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Jadi belajar efektif kita harus miliki sebagai siswa. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus menyusun pembelajaran atau cara belajar yang efektif itu seperti apa. Di sini ada 7 cara belajar efektif. Yang pertama, menentukan tujuan belajar. Sebelum memulai, sebaiknya Anda menetapkan tujuan belajar. Hal ini dilakukan agar Anda lebih bersemangat untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan, seperti ingin lulus seleksi TNI, Polri, dokter, masuk perguruan tinggi impian, atau ingin lulus tes CPNS. Anda dapat memulainya dengan menarget nilai tinggi agar lebih terpacu dan bersemangat dalam belajar. Menentukan tujuan belajar dapat membuat Anda lebih bersemangat dan fokus saat belajar. Yang pertama, menentukan tujuan belajar. Jadi semua siswa harus mempunyai tujuan belajar. Yang kedua, ada mengatur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien selanjutnya yaitu dengan mengatur jadwal belajar. Anda dapat mengatur jam belajar Anda setiap harinya. Misal belajar dari jam 6 sampai 7 malam. Tetapi pastikan Anda tidak melupakan waktu istirahat. Beri jeda 5-10 menit untuk Anda beristirahat. Setelah membuat jadwal belajar, Anda pun harus konsisten dengan jadwal tersebut. Belajar setiap hari dapat melatih otak untuk lebih fokus dan mudah menerima ilmu dibanding orang yang tidak rajin belajar. Jadi sangat penting kita sebagai siswa mengatur jadwal belajar. Selanjutnya ada mencari suasana nyaman. Cara selanjutnya yaitu dengan mencari suasana nyaman untuk belajar. Kenali suasana belajar Anda. Apakah Anda nyaman belajar dengan suasana sepi, suasana ramai, atau bahkan dengan mendengarkan musik? Setiap orang memiliki suasana belajar berbeda-beda. Apabila Anda nyaman belajar dengan suasana sepi, Anda dapat memilih rumah, perpustakaan, atau kafe yang tenang untuk belajar. Sebaliknya,
Apabila Anda senang belajar dengan suasana ramai, maka Anda akan mudah menemukan tempat yang nyaman untuk belajar. Sangat penting mencari suasana nyaman. Yang keempat, ada membuat ringkasan materi. Membuat ringkasan materi dari hasil belajar merupakan salah satu cara efektif dan efisien. Anda dapat membuat catatan berisi poin-poin penting dari buku yang sedang dipelajari. Saat membuat ringkasan materi, secara tidak langsung Anda telah mengulang materi yang telah didapatkan. Belajar pun akan lebih efektif dan efisien. Yang kelima, ada buat akronim yang mudah diingat. Selain itu, membuat akronim atau singkatan yang mudah diingat juga dapat Anda lakukan. Misal, Anda membuat singkatan urutan penulisan daftar pustaka Nata Jukoko yang merupakan singkatan dari nama, tahun, judul buku atau karya, kota terbit, nama penerbit. Biasanya sering disingkat Nata Jukoko. Atau membuat rangkaian kata untuk mengingat asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Anda bisa menggunakan rangkaian kata lu berjudil. Dengan membuat akronim, Anda dapat dengan mudah mengingat materi-materi yang Anda pelajari. Belajar pun juga akan terasa lebih menyenangkan. Yang keenam, ada pahami bukan menghafal. Memahami bukan menghafal. Beberapa orang menggunakan cara menghafal untuk mempelajari suatu materi, tetapi terkadang menghafal belum tentu memahami materi tersebut. Bahkan dalam jangka panjang, materi yang dihafalkan pun akan mudah dilupakan. Anda harus mulai untuk memahami, bukan menghafal. Pahami materi dari buku atau literatur yang menjadi bahan belajar Anda. Dengan begitu, Anda akan lebih menguasai materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, ada tidak malu bertanya dan tetap pertahankan semangat. Saat Anda menentukan kesulitan belajar, jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang yang lebih paham. Anda dapat bertanya kepada guru atau teman. Anda pun juga dapat berdiskusi atau belajar bersama dengan teman-teman agar mendapatkan solusi. Belajar dengan giat memang baik dilakukan, tetapi saat target yang Anda tentukan belum tercapai, jangan pernah patah semangat. Teruslah mencoba dan belajar lagi. Pertahankan semangat agar cita-cita dan impian dapat tercapai. Itu tadi ada 7 cara belajar efektif. Di sini kita harus siap menghadapi berbagai perubahan informasi yang sangat cepat, tugas maupun tuntunan belajar yang sangat banyak di masa pandemi seperti saat ini. Jadi kita sebagai siswa harus selalu cermat, harus selalu mengikuti perubahan informasi yang sangat cepat berubahnya. Itu mengenai belajar efektif. Selanjutnya, yang kedua, ada gerakan literasi sekolah atau GLS. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengarkan kata GLS, yaitu gerakan literasi sekolah. Apa literasi itu? Pengertian literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Secara etimologis, istilah literasi berasal dari bahasa Latin literatus yang yaitu orang yang belajar. Dalam hal ini, arti literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Ada 2 pengertian mengenai literasi. Apa gerakan literasi sekolah itu?
Pasti kalian tidak asing dengan kata ini. GLS atau Gerakan Literasi Sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Itulah yang dimaksud dengan Gerakan Literasi Sekolah. Di sini ada 6 literasi dasar. Ada literasi budaya dan kewarganegaraan, ada literasi finansial, ada literasi digital, ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi atau numerik, dan ada literasi sains. Di sini di SMA Negeri 2 Blora menerapkan banyak kegiatan mengenai literasi baca tulis. Jadi kalian harus tahu ada 6 literasi dasar. Kita perhatikan gambar tersebut. Kita dikurung dunia teknologi dan informasi. Pasti kalian bisa membayangkan atau menilai sendiri gambar ini apa artinya, apa maknanya. Seperti ini, kita fokus pada gadget, gawai, laptop, meskipun kita kumpul bersama keluarga. Ini juga sedang minum atau nongkrong. Mereka inginkan untuk berkumpul, akan tetapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ini pun juga seharusnya yang kita hindari atau kita cegah. Satu keluarga mempunyai anak kecil tetapi bapak dan ibunya fokus menggunakan gadget. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah gambaran di mana kita harus pandai menggunakan gadget ataupun gawai. Kata Agus Setiawan, CEO PT Penerbit Buku Aquarius, kebudayaan membaca bisa disebarkan dengan mudah dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Nah, ini hal yang sangat mungkin kalian lakukan saat kalian berkumpul dengan keluarga. Apalagi di masa pandemi yang seperti ini, kalian pasti jarang keluar rumah. Jadi banyak waktu digunakan berkumpul dengan keluarga. Anda bisa menularkan hal-hal positif di lingkungan Anda. Ketika Anda mulai dengan membangun kebiasaan membaca 1 bab per hari atau 30 menit per hari, ini akan memberikan contoh kepada keluarga atau teman-teman Anda untuk melakukan hal yang sama. Jadi kebiasaan yang baik kita di keluarga, di lingkungan sekitar pasti akan memberikan dampak yang baik pula. Jika tiap hari Anda bisa berkumpul bersama selama 30 menit untuk membaca 1 buku lalu konsisten, bayangkan bagaimana pertumbuhan diri Anda. Lalu Anda juga bisa menyebarkan ke teman-teman sekolah maupun teman-teman bermain Anda atau komunitas Anda agar kita bisa terus bertumbuh. Ini juga akan berdampak buat Indonesia lebih maju. Jadi kita harus peduli dengan gerakan literasi ini, gerakan literasi membaca maupun menulis. Imam Al-Ghazali berkata, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ada Rowling, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Ada 3 tokoh yang menjelaskan bahwa pentingnya menulis. Di sini ada implementasi GLS yang diterapkan di SMA Negeri 2 Blora.
Yang pertama, membentuk tim literasi sekolah TLS. Mengenai tim literasi sekolah ini sudah ada kepanitiaan, ada tim sendiri yang ditanggung jawab oleh kepala sekolah, ada penanggung jawab literasi, ada ketua literasi, dan di SMA Negeri 2 Blora juga ada ekstra literasi, yaitu Sanggar Sastra Semada. Yang kedua, membuat sudut baca kelas. Nah, setiap kelas pasti kalian tidak asing. Kalian juga pernah mengalami, juga pernah melihat saat kalian masih duduk di bangku SMP. Di SMA Negeri 2 Blora juga ada sudut baca di setiap kelasnya. Yang ketiga, membangun kelas kaya literasi. Di sini pun juga sering diadakan lomba-lomba literasi antar kelas. Yang keempat, ada membuat pojok literasi. Di SMA 2 Blora juga mempunyai pojok literasi yang tidak hanya di dalam kelas, tetapi di tempat-tempat yang mungkin sering dikunjungi, sering digunakan oleh keluarga besar SMA Negeri 2 Blora. Selanjutnya ada membangun lingkungan kaya literasi. Di SMA Negeri 2 Blora selalu membangun lingkungan yang kaya literasi. Siswa, guru, karyawan selalu diarahkan untuk suka membaca ataupun menulis. Selanjutnya, membangun lingkungan kaya literasi. Banyak poster di kantin, tulisan nama Latin pada taman. SMA 2 Blora juga sudah menerapkan hal yang seperti ini, baik di lingkungan kelas-kelas, di lab-lab, maupun di kantin. Poster-poster yang menandakan bahwa pentingnya literasi di SMA Negeri 2 Blora. Selanjutnya, mengelola perpustakaan. Nah, ini adalah jantungnya dari literasi atau GLS yang ada di SMA Negeri 2 Blora. Perpustakaan GLS bekerja sama dengan perpustakaan, di mana perpustakaan yang sangat membantu menyediakan buku-buku ataupun menampung karya-karya dari Bapak Ibu guru ataupun siswanya. Selanjutnya ada mengadakan festival literasi. Nah, ini kegiatan yang sering dilakukan setiap tahunnya di acara bulan bahasa maupun hari ulang tahun sekolah. Nanti ada kejuaraan duta literasi, cipta puisi, cipta cerpen, cipta pentigraf, dan sebagainya. Setiap tahunnya kami mengadakan festival literasi dan memberikan reward. Langsung saja ini bawahnya memberikan penghargaan literasi. Nah, di sini kami selalu memberikan penghargaan atau reward kepada Bapak Ibu guru atau siswa yang berprestasi atau yang mau menulis, membuat sebuah karya tulisannya dan dicetak dan diserahkan kepada sekolah. Selain itu, yang terakhir ada penerapan strategi literasi dalam pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran mengenai bahasa saja. Kalian selain materi bahasa, kalian juga bisa membuat sebuah karya. Misalkan matematika, fisika, kimia, di situ bisa dirangkum menjadi sebuah karya, puisi ataupun sebuah cerita lainnya. Itu implementasi GLS yang ada di SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih. Sudah 2 materi yang saya sampaikan mengenai belajar efektif dan gerakan literasi sekolah atau GLS. Semoga bermanfaat. Ini ada akun Instagram saya, Didik Subha, WhatsApp saya, dan channel YouTube saya, Didik Irawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.